seperti yang sudah dijelaskan di materi publikasi gitu ya, kita malam ini akan membahas tentang event online yang sudah menjadi apa ya, di masa-masa sekarang ini tuh jadi alternatif banget untuk bisa tetap berinteraksi dengan berbagai audiens, halayak, dan sekarang ya apa-apa di onlinein gitu, karena mau tidak mau aktivitas offline pasti terganggu gitu di masa sekarang. Jadi malam ini kita akan ngebahas strategi efektif untuk event online yang sukses. Kira-kira tadi gambarnya sudah digambarkan oleh Mbak Alfa, aspeknya apa saja mungkin, lalu nanti dalam prosesnya kita harus memperhatikan apa aja gitu ya. Seperti itu. Sebentar. Ya. Perkenalan dulu, mungkin nama saya Ayunda, manggilnya Ayunda, nama lengkapnya itu ada di layar. Background-nya kuliahnya psikologi, jadi memang kuliah dan kerjanya agak offsite karena memang ternyata passion-nya di bidang marketing dan branding gitu, jadi banyak melanjutkan karirnya di bidang itu, seperti itu. Jadi sebelumnya saya berada di startup juga, sebelum di Niaga Hoster juga bekerja di sebuah startup psikologi. Tadi mungkin Mas Rian ya tadi yang katanya kenal saya dari bidang psikologi. Ya, itu dulu tempat kerja saya sebelumnya, sama-sama ngerjain bidang media juga dulu sebagai pemret di sana. Masuk ke Niaga Hoster sebagai sosial media spesialis dulu awalnya, terus sekarang posisinya sebagai manajer dari tim brand and reputation management gitu. Oke. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini, malam ini. Jadi aspek yang awal mengapa mengadakan event online, terus aspek penting harus diperhatikan apa saja, dan tips menyelenggarakan event online yang kondusif seperti apa. Oke. Ya. So, balik ke alasan awal dulu ya, sebelum kita bicara panjang lebar gitu tentang kenapa sih, apa itu event online, gimana cara bikin event online yang efektif dan segala macam. Kenapa sih harus event online gitu? Yang pertama itu bagian dari usaha marketing. Jadi emang dalam prosesnya kan kita nggak hanya mengenal marketing itu dari sisi media sosial, dari sisi kita mengiklan atau yang lain-lain gitu ya. Jadi event ini juga salah satu yang bentuk yang interaktif, yang mungkin kita lebih akrab dengan yang offline gitu ya. Kita datang ke sebuah seminar, kita datang ke sebuah conference gitu, yang memang kita lihat langsung si pembicaranya, kita bisa berinteraksi langsung dengan sesama peserta juga gitu. Nah, namun dengan kondisi-kondisi tertentu, event itu harusnya memang menjadi harus shifting gitu. Entah karena memang dari sisi kadang dari sisi jenisnya memang lebih cocok online nih gitu. Nggak hanya tidak hanya melihat dari situasi sekarang ya yang memang mengharuskan harus online gitu. Tapi kadang-kadang memang sebelumnya pun Niaga Hoster sebelum WFH ini kita juga sudah sering mengadakan webinar online gitu, dan bulan lalu kita bahkan launching virtual summit gitu. Jadi emang kalau Niaga Hoster sendiri sudah cukup familiar gitu dengan mengadakan event online, karena memang ada materi-materi yang lebih lebih enak gitu, lebih interaktif juga kalau misalnya kita mengadakannya secara online, dan tentunya dengan alasan juga bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Kalau misalnya kita hanya mengadakan di satu kota kan yang datang kebanyakan ya hanya ada di kota itu gitu, nggak yang kalau di online gini kan kayak tadi saya duduk di kamar saya di Jogja gitu ya, yang teman-teman yang datang tuh ada di Jakarta, ada dari mana, Bekasi, segala macam gitu. Jadi senang banget kan malah kita bisa ngumpul sama lebih banyak orang gitu kalau via online, dan itulah bagian dari usaha marketing itu, salah satunya adalah bentuk seperti itu. Yang kedua, mengenalkan brand gitu, tentu saja karena mungkin kalau kita sering datang ke conference gitu, pasti kita cari tahu kan ini yang ngadain siapa gitu. Bahkan itu juga yang menjadi menjadi indikator kita, ini eventnya oke nggak nih, pembicaranya oke nggak nih, sesuai dengan ekspektasi nggak sih nantinya gitu. Nah, biasanya juga kita berekspektasi dari brand-nya yang mengadakan gitu, termasuk ya Niaga Hoster juga salah satunya berusaha dikenal tidak hanya sebagai perusahaan penyedia jasa layanan web hosting, tapi juga sebagai yang memang sangat memperhatikan orang untuk bisa meraih kesuksesan online gitu, karena salah satu misi kita adalah itu. Nah,
Jadi harapannya dengan mengadakan event online ini, kita brand ini bisa lebih dikenal dan lebih dari sisi brandnya sendiri bisa menyalurkan, mentransfer gitu ya value yang sebenarnya mereka jual ada apa gitu. Maksudnya kalau dari Niaga Hoster tadi kan kita berusaha memberikan value bahwa kita tuh tidak hanya memberikan jasa layanan web hosting, tapi juga membantu orang untuk meraih kesuksesan online gitu. Salah satunya dengan mengadakan event online gitu. Nah, yang ketiga, membangun interaksi dengan customer maupun calon customer. Gini, mungkin semua yang ada di sini tidak semuanya customer Niaga Hoster gitu ya, tapi sekarang kita sudah berinteraksi nih, udah saling ya mungkin ketemu online gitu. Nah, kita udah lihat beberapa yang nyalain video call videonya kita bisa saling lihat bertatap muka lah gitu. Padahal kita mungkin bisa jadi teman-teman nggak pakai layanan Niaga Hoster gitu, dan memang kita tidak membatasi, justru memang nggak apa-apa gitu, karena tujuannya tadi event online itu untuk bisa berinteraksi kan, kita saling sharing gitu, nggak cuman mengenalkan brand itu kan kita tidak hanya mengenalkan brand kepada customer kita sendiri, tapi juga justru ke orang-orang yang non customer gitu. Nah, yang terakhir tentunya sarana promosi gitu ya, karena beberapa event memang diadakan khusus untuk mempromosikan hal tertentu. Jadi kalau dari Niaga Hoster sih, kita hari ini pure belajar bareng-bareng, mungkin nanti di akhir hanya kita kasih kode kupon khusus bagi teman-teman, karena memang itu privilege sih, kalau misalnya ikut-ikut acaranya Niaga Hoster tuh pasti dapat kode kupon khusus diskon hosting gitu di akhir gitu. Tapi dalam prosesnya kita memang purely buat sharing session, belajar bareng-bareng, biar harapannya memang biar teman-teman juga bisa ngikutin Niaga Hoster nih bikin event online yang oke juga gitu untuk bisnisnya, karena kan juga bermanfaat kan buat bisnisnya, apalagi di saat sekarang ini mungkin kegiatan offline baik mungkin yang biasanya buka toko di pinggir jalan rame gitu, sekarang harus berhenti dan harus merambah secara online gitu. Event ini salah satu bentuk cara kita bisa terus berinteraksi dengan customer gitu. Ya, ini selanjutnya kita mulai masuk ke aspek-aspek penting yang untuk melaksanakan event online yang sukses gitu ya. Mungkin ini beberapa akan nanti dalam proses dinamikanya ketika kita merancang sebuah event online akan menemukan banyak sekali ini gitu, hambatan bisa jadi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ini gitu, yang mungkin perlu elaborasi lebih lanjut. Tapi untuk hal-hal penting utama yang memang harus sangat dipikirkan ketika kita mau mengadakan event online adalah hal-hal berikut ini gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu per topik, per aspek maksudnya. Ya, relevansi topik. Jadi seperti sekarang Niaga Hoster ngadain event online bentuknya webinar, bahasnya event online gitu. Nah, kenapa sih kita membahasnya event online? Karena lagi relevan nih dengan situasi sekarang gitu. Karena orang-orang pasti sedang butuh kegiatan online gitu, kegiatan yang mungkin nggak cuma jualan ya, aktif di media sosial, live di Instagram, live di YouTube misalnya, streaming di YouTube gitu, nggak cuma itu, tapi juga ada bentuk hal-hal lain seperti menggunakan event, webinar gitu, ada mungkin nextnya Niaga Hoster akan ngadain kelas WhatsApp gitu, jadi hal-hal seperti itu nih yang bentuknya relevan, jadi relevansi topik ketika kita mau mengadakan event online itu sangat penting. Tidak hanya tentang tren, tidak hanya tentang situasi dan kondisi negara Indonesia Raya gitu ya, tapi juga dari tren terkini sesuai dengan bisnisnya. Misal bisnis sekarang yang lagi tren mungkin karena kita menjelang Ramadan gitu ya, mungkin bisnis fashion, bisnis makanan itu sekarang mulai menggeliat dengan ini ya gitu, dengan mungkin yang biasanya tahun lalu sebelum Ramadan persiapannya bisa lebih enak, jualan di mana segala macam secara offline, sekarang mungkin bahkan kita aja PSBB gitu kan di beberapa daerah nggak bisa keluar rumah sama sekali gitu. Jadi mungkin bisa beralih nih caranya ke event online gitu, dengan cara kita mungkin bikin beberapa fashion gitu, misalnya kita bikin rame-rame ngundang endorser mungkin atau selebgram gitu yang bisa ngadain tutorial fashion terhijab atau fashion Ramadan terbaru atau ya semacam itulah gitu. Jadi kita berusaha tetap relevan dengan topik-topiknya gitu. Dan beberapa hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan memantau pembicaraan di media sosial, karena media sosial itu tetap sekarang apalagi ya di masa-masa sekarang di mana orang interaksinya dengan sesama manusia lain mungkin sangat terbatas, akhirnya larinya semua ke media sosial. Jadi pasti pembicaraan di media sosial itu sangat relate dengan
apa nih yang sangat relevan untuk bisa diangkat oleh para pemilik bisnis agar bisa tetap keep up dengan tren-tren di luar sana gitu. Yang ketiga bisa dengan pantau Google Trends juga, karena ini free, mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah sering menggunakan untuk membuat artikel mungkin yang bisa relate dengan topik-topik yang sedang banyak dicari di Google sekarang ini gitu. Dan yang terakhir adalah apa yang dibutuhkan oleh audiens Anda, karena masing-masing bisnis punya audiensnya sendiri dan kebutuhannya pasti beda-beda. Jadi alangkah baiknya tetap kita berkaca dari audiens kita sendiri dulu, nggak hanya dari tren secara luas ya. Kalau media sosial kan halayaknya macam-macam banget tuh, rame gitu, nggak semua mungkin target bisnis kita ada di sana. Tapi mungkin saatnya juga kita bertanya balik ke diri sendiri dulu, bisnis kita tuh audiensnya siapa gitu. Dan saat ini di masa, apalagi di masa sekarang mungkin WFH, di masa sekarang kita karantina, itu tuh butuhnya apa sih gitu. Jadi untuk menciptakan topik yang relevan itu juga harus, jangan lupa berkaca dengan diri sendiri juga gitu, jangan cuma melihat secara garis besarnya. Begitu. Yang kedua, tentukan target audiensnya. Target audiens, kalau misalnya saya boleh berkaca dari acara Light Bites ini, kalau dari Niaga Oster sih target audiensnya ya tidak, kita tadi balik lagi tidak membatasi hanya dari customer kita gitu. Kita bahkan nggak ngirim email ke customer kita untuk ngasih tahu kita punya acara ini, tapi purely memang channel-channel yang kita pakai untuk publikasi itu channel-channel yang umum, yang ads, yang dari media sosial kita sendiri, dari channel-channel event gitu. Jadi kalau dari Niaga Oster sendiri sih emang target audiensnya untuk acara malam ini sangat general gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin nanti pembahasannya, karena ini pembahasannya yang sangat umum ya, event online gitu. Mungkin di next webinar gitu ya, di next slide batch tuh Niaga Oster ngadain acara begini lagi, tapi temanya orang IT banget nih, materinya sangat teknis gitu ya. Kita nggak mungkin menyasar orang-orang yang general gitu. Kalau dengan cara seperti itu, berarti kita harus spesifik lagi nih nentuin target audiensnya siapa. Nah, kalau dari target audiens sendiri, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ya tentu saja dari demografis ya, usia, jenis kelamin, pekerjaan. Kenapa pekerjaan atau latar belakang pendidikan itu penting? Karena untuk satu, menyesuaikan bahasa kita ngomong. Jadi kayak saya sekarang kebanyakan masih bahasanya sangat bahasa Indonesia banget gitu ya, dan menghindari bahasa gaul karena takutnya nggak relate aja sama teman-teman yang dengerin gitu. Dan yang satunya lagi itu untuk memastikan materinya itu emang tepat sasaran. Kalau misalnya kita materinya general kayak gini, bikin event online kan semua orang bisa bikin event online. Semua bisnis relate bisa bikin event online. Tapi kalau materinya IT banget, misalnya besok saya bahas bahasa pemrograman gitu kan, nggak mungkin nih dengan audiens yang sama gitu saya membahas itu gitu. Nah, jadi memang pekerjaan atau latar belakang pendidikan itu juga penting dipertimbangkan. Lalu media sosial yang aktif digunakan agar kita tahu publikasinya itu tepatnya kemana, dan bisa jadi platform yang digunakan juga bisa aja menggunakan media sosial itu. Misalnya materinya itu bisa nih disampaikan dalam bentuk live Instagram aja misalnya gitu. Jadi, oh sesuai nih target audiensnya juga ternyata pengguna Instagram kebanyakan. Nah, berarti bisa banget nih pakainya live Instagram aja gitu, daripada pakai Zoom. Mungkin kan interaksi mungkin orang juga banyak, meskipun sekarang udah mulai sangat meningkat ya penggunaan Zoom itu sendiri, tapi mungkin masih banyak yang asing gitu kan. Nah, jadi bisa disesuaikan. Nah, yang terakhir adalah platform event online yang akrab dengan audiens gitu. Jadi kan platform tuh banyak, nanti kita akan bahas di bawah ada lagi. Tapi kita untuk menentukan dalam melihat target audiens ini juga harus menentukan mana sih yang sesuai buat mereka gitu, yang pada akhirnya jangan sampai mereka nggak jadi mau ikutan event online-nya karena mereka merasa kesulitan dengan akses ke platform event online-nya gitu. Jadi itu yang juga harus kita perhatikan. Begitu. Nah, ini dari segi konsepnya. Konsep event itu, event online itu macam-macam, nggak cuma webinar gitu ya. Live Instagram itu juga event online gitu. YouTube streaming juga event online. Mungkin teman-teman sekarang lagi banyak lihat banyak penyanyi-penyanyi yang mungkin ngadain konser dari rumah. Itu juga event online gitu. Mereka cukup live Instagram, mereka cukup rekam diri sendiri terus upload ke YouTube-nya mereka misalnya, bisa aja gitu. Jadi bentuk-bentuk konsep event ini memang harus ditentukan sesuai dengan tadi target audiensnya kira-kira senangnya bentuk event yang seperti apa sih, terus dari segi topiknya cocoknya dibahas pakai konsep yang seperti apa nih gitu. Jadi banyak hal yang juga harus secara saling dipertimbangkan gitu, gak hanya dari satu aspek saja yang kita pertimbangkan gitu. Nah, beberapa pertimbangan lain
terkait konsep event adalah apakah sesi ini berjalan interaktif atau satu arah. Nah, karena kalau katakanlah YouTube streaming, mungkin masih bisa tuh interaktif, tapi kan bentuk interaksinya terbatas. Zoom ini masih lebih interaktif ketimbang mungkin ketika saya ngadainnya pakai Google Hangout gitu, karena mungkin kalau Google Hangout ada beberapa fitur yang lebih nyaman dilakukan di Zoom tapi tidak ada di sana, misalnya gitu ya. Terus ada yang mungkin kalau apalagi kalau ngadainnya pakai kelas WhatsApp gitu. Nah, kalau kelas WhatsApp kan nggak bisa tuh kita berinteraksi pakai video live gini ya. Maksudnya saya menjelaskan, nyampilin materi kayak gini, bisa teman-teman bisa sambil lihat muka saya sambil lihat materinya gitu. Tapi ya itu, jadi apakah mau berjalan interaktif atau satu arah nih gitu. Maksudnya gantian gitu kan. Kalau kelas WA kan gitu tuh, satu nanti pematerinya ngasih materi, terus nanti yang mau nyautin cuman bisa ngechat doang gitu, nggak bisa mungkin nanti kita nggak bisa berinteraksi langsung gitu ya. Nah, terus yang kedua, apakah harus live atau pre-recorded gitu? Karena tadi balik lagi, ini mau berjalan interaktif atau satu arah. Nah, kalau kayak kemarin virtual summit-nya Ghoster itu diadakannya pre-recorded gitu. Jadi teman-teman bisa ngakses di website-nya, di landing page-nya langsung, di lamannya langsung, nanti tinggal nonton gitu. Tapi berarti dengan catatan tidak bisa bertanya langsung dengan narasumbernya gitu. Tapi kalau misalnya live, berarti punya kesempatan nih, kayak sekarang nih kita live nih kan, teman-teman bisa ngechat, teman-teman nanti akan dikasih kesempatan juga untuk bisa ini berinteraksi langsung, nanti akan ada sesi di mana teman-teman bisa unmute diri teman-teman sendiri gitu. Terus yang ketiga, ya, bagaimana cara peserta bisa mendaftar? Ini juga penting, apakah hanya pakai Google Form aja atau pakai platformnya? Karena Zoom ini sendiri juga sebenarnya punya cara registrasinya sendiri. Cuman karena kemarin teman-teman sudah registrasi pakai form, kita juga nggak mau merepotkan teman-teman untuk registrasi ulang. Jadi kita cukup dengan kita yang ngirimin email ke teman-teman satu-satu gitu buat join acara ini gitu. Jadi intinya tetap kita harus jangan egonya kita sendiri pengen, aduh pokoknya aku pengen bikin event yang kayak gini nih, bodo amat besok pesertanya kesulitan apa enggak, jangan gitu juga, karena kita harus memperhatikan kita ngadain event online juga kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang datang tuh juga nggak enak gitu, karena kayak saya sendiri gitu jadi narasumber, kalau yang nonton juga cuman dikit kan saya juga jadi kayak ngomong sendiri gitu. Jadi perlu dipertimbangkan gitu cara peserta bisa mendaftar biar mereka juga mudah mengikutinya. Begitu. Nah, ini dari segi tools, platform, media yang akan digunakan. Nah, ini tadi ya, balik ke tadi, sesuai dengan masing-masing target audiensnya gitu, yang cocok mana. Oh, topik yang dibahas ini kalau misalnya dibahasnya pakai kelas WA, ini nih ribet nih, soalnya bakal butuh penjelasan teknis yang butuh demo misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kita bisa share screen, bisa nunjukin langsung cara pakainya misalnya untuk hal-hal tertentu. Nah, itu mungkin akan lebih mudah kalau misalnya pakai platform yang lebih interaktif gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk ini masing-masing punya fiturnya sendiri-sendiri, masing-masing meskipun kayak Zoom dan Google Meet mungkin mirip-mirip, tapi tetap ada fitur yang lebih nyaman, adanya cuma ada di Zoom dan nggak bisa dilakukan di Google Meet misalnya gitu. Jadi silahkan teman-teman dipertimbangkan dan jangan lupa juga pertimbangkan cost-nya. Karena masing-masing platform ini kan ada yang gratis, ada yang pakai cost ya. Jadi sesuaikan dengan budgetnya teman-teman juga gitu. Kalau Google Meet kan sekarang kayaknya lagi ditingkatin sih, kapasitasnya bisa sampai 250 gitu. Tapi nggak tahu, saya lupa apakah itu untuk G Suite doang atau Gmail biasa juga bisa. Gitu. Kalau Zoom kan yang free-nya masih cuma 40 menit dan saya nggak tahu ada batasan partisipan atau enggak. Gitu. Gitu. Oh iya, saya mau nyapa ini dulu dong. Ini saya dari tadi sambil mengadmit teman-teman yang baru join. Selamat datang ya teman-teman yang baru bergabung. Ini kita belum terlalu banyak, ini kok belum terlalu banyak materinya, belum dari tadi masih cukup awal lah ini. Jadi semoga nanti bisa ngikutin dulu ya. Nanti oh ya materi ini akan dibagikan, jadi teman-teman jangan khawatir. Nanti kalau misalnya ini akan kita share kok materinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, penentuan durasi, waktu, dan tanggal event. Apalagi ini mau deket bulan puasa. Bulan puasa itu kan ada ritual-ritual yang memang ada jamnya banget ya, kayak jam taraweh gitu ya, ada jam sahur gitu. Nah, jadi mungkin relevansi juga ini dengan situasi gitu. Jadi kita harus bisa menentukan durasi, waktu, dan tanggal event yang sesuai nih gitu. Dengan jangan lupa dengan target audiensnya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini punya
punya bisnis yang targetnya ibu-ibu gitu. Nah, jadi ibu-ibu itu sebenarnya kalau kita mau kasih event online, mereka tuh available-nya jam berapa nih gitu. Karena mereka pasti punya kegiatan rumah tangga gitu ya. Nggak mungkin di tengah-tengah jam dia mau masak makan siang, teman-teman bikin event online. Nggak akan datang dia nanti, nggak akan nonton gitu. Nah, mungkin bikinnya, oh nanti agak sorean deh gitu. Ketika dia mungkin udah kelar nih urusan rumah tangga gitu kan, masa agak malam gitu kayak sekarang gitu. Karena memang yang apa ya, jam yang menurut saya cukup aman gitu ya untuk mengadakan event online, siapapun ininya, targetnya itu kayaknya sih agak malam gini sih, karena orang biasanya pun yang bekerja itu pasti sudah kembali ke rumah gitu ya, di luar di situasi normal ya, kalau sekarang WFH mungkin lebih fleksibel, tapi paling enggak kan jam kerjanya dia tuh sudah di luar jam kerja nih gitu. Dan kalau sekarang mungkin bisa dicoba ngadain pas weekend. Tapi biasanya kalau dulu di situasi normal, kalau dari saya sendiri biasanya ngadain event tuh jarang mau ini weekend kecuali kalau event offline. Karena kalau event offline tuh orang ini bisa memang dia menyempatkan waktu lah gitu. Memang kalau dia memang niat mau datang, dia akan menyempatkan waktu untuk datang tuh ke event offline kita. Tapi kalau event online, kalau weekend itu biasanya mereka punya agenda lain gitu. Karena biasanya orang weekend tuh online-nya tuh buat menghibur diri gitu. Jadi biasanya kalau kita mau bikin mereka buat belajar, sementara mereka Senin sampai Jumat itu sudah kerja gitu ya, kepalanya udah penuh gitu. Jadi pasti dia pengennya Sabtu Minggu itu lebih refreshing gitu. Jadi tapi tergantung topiknya juga. Kalau ternyata topiknya bahas liburan, bisa aja gitu. Jadi balik lagi relevansi dengan target audiensnya, topik yang dibahas, platformnya juga jangan lupa itu juga harus disesuaikan gitu. Begitu. Nah, pemilihan pembicara dan narasumber sebenarnya udah pasti milih narasumber yang sesuai dengan bidangnya gitu ya, sesuai dengan topik yang akan dibawakan gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin juga harus diperhatikan adalah pembicara itu juga bisa membawa masanya sendiri. Dalam arti bisa jadi pembicara ini udah rame, dia udah sering kemana-mana gitu ya, udah banyak yang kenal. Pasti dia nanti akan bisa tuh, oh ketika misalnya kita posting aja publikasi, nunjukin fotonya dia di publikasi itu, orang-orang tuh udah langsung, wah ini event didatengin sama tokoh ini nih, saya suka pendapatnya dia, misalnya gitu. Itu dia pasti akan, kadang-kadang dia nggak tertarik sama topiknya, tapi dia tertarik sama si narasumbernya, gitu. Jadi, bisa jadi itu magnetnya tuh di situ, gitu. Jadi, coba, kalau tujuan teman-teman bikin event itu salah satunya untuk memperkuat branding, bisa coba cari narasumber yang memang punya masanya, gitu ya. Karena disitulah kesempatan teman-teman untuk meraih, untuk reach out ke audiens yang baru, yang mungkin belum kenal teman-teman sebelumnya, gitu. Yang kedua, cara narasumber bisa membantu menjaga engagement. Jadi ada kan orang yang mungkin dari gaya ngomongnya, apa ya, gaya speakingnya gaya komunikasi orang-orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin dia cuman duduk manis aja, senyum-senyum dengerin pertanyaannya teman-teman, misalnya pas lagi sesinya interaktif gitu tuh, kita juga udah seneng gitu ngelihatnya. Akhirnya tetap engagement tuh tetap terjaga gitu. Jadi ada yang kemampuannya seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau saya apakah punya charm yang sama atau enggak, tapi balik lagi biasanya itu ada tipe-tipe narasumber yang kayak gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi bahan pertimbangan gitu, karena apalagi kalau eventnya online, kita tuh nggak biasanya kan, maksudnya kalau saya deh gitu, event offline jadi pembicara, saya bisa lihat audiensnya. Oh ini udah mulai bosen nih audiensnya sama apa yang aku omongin nih. Aku harus ice breaking dikit nih di tengah jalan gitu. Misalnya ngajak bercanda dulu atau ngalihin topik dulu sebentar, baru balik lagi nanti ke topik pembicaraan gitu. Jadi kemampuan menjaga engagement itu memang harus, nanti akan kita bahas sedikit di belakang. Memang menjadi tantangan juga, apalagi event online ya, karena kita nggak berinteraksi langsung dengan orang-orangnya gitu. Yang terakhir tentu kemampuan public speaking-nya, karena ada yang mungkin orang tuh saya nggak akan nunjuk siapa orangnya, tapi ada orang yang mungkin secara keilmuan dia oke banget gitu ya, tapi kemampuan public speaking-nya kurang gitu. Jadi akhirnya apa yang mungkin dia punya ide bagus gitu, punya punya ilmunya oke gitu ya. Ketika dia dalam proses dia share ilmu yang dia punya itu mungkin karena kemampuan public speaking-nya yang kurang, akhirnya nggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi salah satu yang juga perlu dipertimbangkan adalah hal-hal itu.
Nah, masuk ke rencana publikasi, ini hal yang krusial karena kalau publikasinya mepet-mepet, biasanya orang jadi kayak apa ya? Kaget dan mungkin nggak prepare gitu. Aduh, keburu ada acara lain, aduh keburu ada event lain gitu, keburu ada agenda lain gitu. Tapi kalaupun terlalu lama takutnya orang lupa, ya kan? Jadi emang rencana publikasi itu juga harus penting dimateng diperencanakan gitu. Yang pertama, apakah konsep event sudah dikenal oleh audiens sebelumnya gitu. Webinar, ini kan sebenarnya konsepnya webinar cuman kita labelin jadi light bites gitu ya. Webinar ini sebenarnya orang-orang udah cukup familiar belum sih? Atau kita masih harus ngasih tahu nih, oh light bites, oh mungkin webinarnya orang kenal, tapi light bites-nya orang nggak kenal nih. Oh, berarti Niaga Oster punya PR, harus mengenalkan dulu, oh light bites itu apa sih? Nanti konsepnya seperti apa? Teman-teman nanti ketika ikut acara ini akan dapat apa aja, gitu. Bentuk interaksinya seperti apa? Itu harus dipublikasi lebih dahulu, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di Instagramnya Niaga Oster, publikasi pertamanya Light Bites itu ngajarin dulu Light Bites itu apa, teman-teman akan dapat apa, konsepnya gimana gitu. Jadi kalau misalnya apalagi kalau event online itu pertama kali dilakukan, kita harus banget mendidik dulu audiensnya karena harus dipastikan ekspektasinya audiens tuh harus sesuai dengan yang memang akan dia dapatkan ketika dia ikut gitu. Jadi emang itu dan itu si penyelenggara acara yang harus menentukan. Nggak bisa kita berpasrah gitu ya, maksudnya aduh pokoknya ikut aja deh gitu, ntar kamu dapat apa ya tunggu aja ntar pas acara, nggak bisa gitu. Jadi emang itu juga mempengaruhi orang mau ikut atau enggak pada akhirnya karena kalau misalnya dari awal kita tidak set ekspektasi, kita nggak akan si audiens nggak akan nggak akan engage gitu kayak, aduh saya tuh sebenarnya pengen ikut tapi nanti tuh worth it nggak sih ikut itu? Gitu. Pasti dia bertanya seperti itu. Nah, yang kedua, kapan sih sebaiknya publikasi mulai dilakukan? Tadi, kalau terlalu lama takutnya orang lupa, terlalu cepat juga nggak baik gitu kan. Pokoknya yang terlalu memang biasanya nggak baik gitu ya, mau cepat atau mau terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Nah, kalau dari saran saya, mungkin paling lambat itu tergantung besar eventnya. Kalau misalnya event online-nya itu bentuknya conference, yang mungkin live conference gitu ya, kita punya ekspektasi kehadiran attendee itu sekitar 1000-an mungkin, itu mungkin harus berbulan. Publikasinya mulai berbulan, tapi rutin. Tapi ada misalnya per bulan, misalnya 1 bulan sebelumnya, tapi setiap minggu itu kita punya postingan-postingan yang sifatnya reminder gitu. Jadi, oh jangan lupa ya, mungkin bisa sifatnya countdown. Oh 3 minggu lagi, oh 2 minggu lagi gitu. Jadi nggak cuman kita drop 1 bulan di awal, kita udah berpikir bahwa kan aku udah publikasi dari 1 bulan yang lalu nih gitu. Oh nggak hanya gitu, tadi kalau kelamaan orang jadi lupa. Cara kita mengingatkan gimana? Oh memastikan publikasi-publikasinya itu rutin gitu kita lakukan. Sifatnya itu tidak hanya untuk menjaga maksudnya menjaga orang biar tetap mau register, tapi juga untuk sebagai reminder gitu bagi yang memang sudah daftar duluan gitu kan kadang-kadang ada yang early bird gitu ya, apalagi kalau misalnya kita sifatnya berbayar gitu. Jadi sifatnya boleh jauh-jauh hari, hanya saja tetap harus dipertimbangkan. Oh Mbak kalau misalnya ekspektasinya cuma ratusan, katakanlah 200 gitu gimana Mbak? Oh ya cukup 2 minggu sebelumnya kalau saran saya udah cukup kok, tapi tetap harus dilakukan rutin, ada reminder-nya rutin nih, mungkin dalam 2 minggu itu tiap 3 hari sekali kita posting lagi gitu misalnya, atau kita pakai ads yang memang sifatnya kan ada yang retargeting gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Yang ketiga, pastikan semua informasi tersampaikan dengan lengkap dan jelas di semua materi publikasi dan pastikan semua isinya sama. Jangan sampai kejadian link registrasi di poster yang satu sama di poster yang lain berbeda atau ada link CP yang tidak tercantumkan gitu karena pasti ada orang yang bingung ya, apalagi event online, mungkin ada orang yang nggak familiar dengan platformnya, misalnya mungkin agak melenceng nih ternyata ekspektasi kita yang harusnya mungkin target audiens ini menurut kita harusnya dia paham, ternyata dia nggak paham gitu. Pasti dia butuh tempat untuk reach out nih, butuh tempat buat nanya gitu. Jadi pastikan CP juga selalu ada gitu. Jadi materinya apa, nanti materi ini akan dibahas sejauh apa, pematerinya siapa, latar belakang pematerinya siapa, itu juga harus disampaikan dengan jelas di semua materi publikasi dan pastikan bunyinya sama. Jangan sampai ada yang di satu bunyinya seperti ini, yang di satu bunyinya seperti yang lain gitu. Begitu. Nah, kita masuk ke tips menyelenggarakan event online yang kondusif. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru saya admit masuk. Oke, kita lanjut ya. Tips menyelenggarakan event online yang kondusif.
Yang pertama, jelaskan aturan dasar event sebelum event dimulai. Ini yang tadi dilakukan Mbak Alfa di awal. Dia kasih tahu, oh teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya nanti nggak bisa unmute dirinya sendiri. Oh teman-teman jangan ini ya, nanti kalau sesi mau tanya boleh lewat chat gitu. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab di akhir. Teman-teman boleh bersuara sendiri gitu misalnya. Jadi aturan-aturan dasar itu juga harus dijelaskan di awal. Akhirnya artinya agar audiensnya itu pesertanya itu juga paham, oh iya aku nggak boleh nih gitu, untuk menjaga sama-sama kita sama-sama nyaman kondusif, aku harus ini nih mengikuti aturannya ini gitu. Jadi dan itu aturannya harus dijelaskan dari awal gitu. Jadi semacam agreement dengan partisipan di awal meskipun kita nggak saling ketemu gitu. Jadi tetap itu harus dijelasin di awal. Bagaimana cara menjaga engagement peserta selama event berjalan? Biarkan mereka, kalau dari saya ya, biarkan mereka kalau tadi boleh nanya di tengah jalan gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya nanyanya nanti ya nunggu saya selesai ngejelasin gitu, keburu lupa Mbak gitu. Iya kalau pegang catatan gitu ya bisa nyatet gitu. Tapi kalau misalnya agak pegang catatan kan, aduh tadi mau nanya apa ya, lupa gitu. Jadi silahkan masuk ke chat gitu. Atau nanti saya kayak tadi sesekali saya nyapa yang baru saya masukin ke chat ke ruang meeting ini gitu. Jadi emang meskipun kita sangat terbatas interaksinya karena online gitu ya untuk menjaga engagement tuh memang harus menganggap peserta tadi itu diwongke gitu kalau bahasa orang Jawa. Maksudnya tetap dianggap ada meskipun nggak, saya tuh sekarang cuma ngadep laptop gitu, nggak ngadep teman-teman semua secara langsung gitu ya. Tapi dipastikan memang mereka tuh dianggap ada gitu. Terus timekeeping yang baik karena kadang-kadang speaker tuh bisa bablas gitu ya, lupa kalau abis ini tuh masih ada sesi tanya jawab terus akhirnya dia bablas sendiri gitu. Jadi emang harus timekeeping yang baik dan bangun interaksi dengan audiens tadi. Harus ada bentuk interaksi, misalnya tadi teman-teman bisa ngechat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau kalau misalnya tadi saya bilang kan kalau suara saya tiba-tiba hilang ngomong ya gitu. Atau kasih tahu kalau misalnya ini gitu. Jadi emang harus tetap ada interaksi yang harus dibangun gitu. Oh ya, ini ada bonus tips. Nah, ini biasa harus tanya-tanya, apakah event online itu harus free atau berbayar sih? Gitu. Nah, tadi cara menentukannya itu lihat dari apakah eventnya platformnya berbayar nggak gitu, atau narasumber yang mau mau diajak kerjasama ada minta fee tertentu mungkin gitu yang harus kita pertimbangkan. Mungkin kalau perusahaan ada budget marketingnya gitu ya. Tapi kalau bisnis-bisnis kecil kan mungkin harus benar-benar ngitung nih, oh apakah aku mengorbankan platformnya aja ya, cari yang gratisan, atau narasumbernya nih yang kita cari yang bisa lebih didego misalnya gitu. Jadi memang penentuan apakah harus free atau berbayar itu harus dipertimbangkan sesuai dengan resource-nya, sumber daya yang kita pakai untuk mengadakan event online itu gitu. Yang kedua, ini saran untuk narasumber, saran untuk diri saya sendiri berarti ya. Jangan terlalu fokus sama diri sendiri dalam menyampaikan materi gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu ngingetin si narasumbernya untuk meskipun kita ini ya tantangannya event online tuh emang karena kita cuma kayak saya sekarang cuma ngadep laptop gitu. Jadi nggak bisa berinteraksi langsung melihat wajahnya aja. Ya nih kalau yang bisa saya lihat di layar saya juga sekarang cuma 5 orang gitu, nggak bisa lihat semua gitu ya. Tapi kadang-kadang emang ada yang akhirnya kebablasan cerita panjang lebar, dia apalagi kalau yang sifatnya nyeritain pengalaman. Biasanya tuh dia udah nyeritain pengalamannya dia dari hulu sampai hilir, terus lupa balik ke materi lagi, padahal materinya masih banyak misalnya gitu. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan ketika briefing. Jadi sebaiknya sebelum event online dimulai, katakanlah sudah ready 1 jam atau setengah jam sebelum acara dimulai untuk ngebriefing si narasumbernya gitu. Terus follow up setelah event selesai diadakan. Jadi jangan pakai tabrak lari ya. Maksudnya event online diadakan sekali terus abis itu pesertanya dianggurin gitu. Maksudnya besok-besok karena tadi balik lagi, salah satu tujuannya event online adalah untuk salah satu usaha marketing. Usaha marketing itu kalau cuma berhenti di event online sekarang ini, abis itu nggak kita apa-apain si partisipannya, ya usaha marketing kita nggak jalan gitu. Jadi harapannya next time setelah acara ini selesai, mungkin nanti teman-teman akan kita undang lagi nih ke acara selanjutnya. Mungkin besok-besok Niaga Oster mau ngadain Light Bites lagi. Mungkin teman-teman akan dapat undangannya nih khusus karena sebelumnya sudah pernah ikut Light Bites gitu. Atau besok-besok ada materi yang terkait dengan event online. Misalnya kita publish blog, artikel blog terkait event online, bisa tuh mungkin nanti kita akan kirimkan ke teman-teman. Karena dengan teman-teman ikut acara ini kan pasti memang punya ketertarikan buat bikin event online nih. Mungkin besok kita ngeluarin artikel atau ngeluarin e-book
tentang mengadakan event online yang oke gitu. Kita bisa nanti kirim ke teman-teman gitu. Jadi harus ada interaksi yang terus dibangun berjalan bersama dengan partisipannya gitu. Nggak hanya dari sisi ketika sudah acara ini berjalan sekarang terus akhirnya udah gitu besok dilupain gitu. Nggak gitu. Nah, sudah selesai materinya. Silahkan kalau yang teman-teman punya pertanyaan. Sudah dengar suara Silakan saya, ya? Mbak Alfa. Ya. Ya, kayaknya di kolom pertanyaan nih, di kolom chat udah banyak banget nih pertanyaan ya. Oke, saya Jadi kayak mungkin kita mau stop. bahas satu-satu dulu deh. Iya, stop share dulu deh. Ya, oke. Hmm, Jadi saya bisa sambil baca. Sudah banyak yang bertanya. iya. Sebentar. Dibantu Mbak Alfa, saya memilih pertanyaannya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama itu dari Mas Ahmed yang akan saya gabungkan juga dengan pertanyaan yang mirip-mirip dari Mas Rizky. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Boleh. Pertanyaan dari Mas Ahmed itu adalah terkait dengan online event itu kan untuk nge-boost brand awareness dan apakah dengan webinar atau online event bisa efektif untuk meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap brand kita. Selain itu kan sekarang sudah mulai banyak webinar gratis. Padahal webinar itu malah padahal webinarnya worthy, malah kadang lebih worthy dari seminar berbayar yang di kampus. Jadi sebenarnya apakah online event ini tuh udah terbukti untuk meningkatkan brand awareness? Dan ada juga pertanyaan dari Mas Rizky Mbak Yunda terkait dengan online event bisa nggak sih untuk akuisisi new customer? Kalau kita bicara tadi soal branding, bisa nggak sih dipakai untuk media akuisisi customer? Coba Mbak Yunda gimana? Oke, jadi mungkin tadi 2 poin utama yang saya tangkap adalah brand awareness dan acquisition ya. Yes. Bisa sama tadi ada pengetahuan konsumen juga berarti product knowledge Product gitu. knowledge. Oke, bisa banget jawabannya tiga bisa. Jadi emang tadi seperti yang tadi di awal saya jelasin, emang brand awareness itu jadi ini event online ini juga sebagai salah satu bentuk kita melakukan proses branding gitu. Jadi emang salah satu effort yang bisa kita lakukan adalah melalui mengadakan event online. Jadi bisa banget pakai brand awareness karena tadi pasti ketika orang melihat sebuah event online, dia akan lihat dulu ini mengadakan siapa sih gitu. Dan disitulah peluang kita branding gitu. Pun misalnya kita ngerasa aduh siapa sih kenal kita gitu ya, tapi kita bisa pakai tuh misal materinya kita bikin menarik gitu, apalagi misal teman-teman digital marketing mungkin akrab dengan materi SEO itu mau dijual kayak gimana pun tetap laku gitu ya. Jadi bisa tuh dipakai pancingannya materi yang lebih menarik gitu. Nah nanti dalam prosesnya kita bisa melakukan proses branding gitu. Yang kedua acquisition bisa, karena tadi kan salah satu poin utama juga yang menjadi tujuan kenapa sih kita pakai event online adalah untuk ini gitu melakukan promosi bisa. Jadi kayak mungkin tadi udah kebocor sedikit ya, ada kode kupon gitu. Jadi emang salah satu tujuannya bisa itu juga gitu untuk acquisition. Tinggal kita ngebungkusnya gimana nih biar karena orang kalau isinya terlalu jualan juga males kan, pasti gitu ya. Kalau dari awal saya ngomongnya mungkin tentang jualan mulu nih, saya dari awal udah bagiin kode kupon gitu ya, mungkin orang kalian teman-teman udah pada males kali dengerinnya gitu. Tapi tinggal ngebungkusnya aja gimana gitu. Apakah memang di akhir-akhir aja lah kita dari awal kita materi dulu aja gitu. Nah itu bisa, tinggal ngebungkusnya yang gimana. Nah yang product knowledge bisa. Jadi mungkin di saat ini kayak kalau Niaga Hauser mungkin nggak nyediain platform event gitu ya, jadi nggak bisa product knowledge gitu. Tapi mungkin product knowledge-nya nanti di tempat lain gitu. Untuk sekarang mungkin kita goals-nya memang buat brand awareness dulu dan memang buat nyapa teman-teman lah gitu yang kita sama-sama WFH gitu kan, sama-sama di rumah dan bisa sharing-sharing berfaedah gitu. Jadi sekarang emang untuk Niaga Hauser sekarang memang goals-nya kita nggak ke product knowledge gitu. Jadi emang lebih ke brand awareness. Gitu. Oke. Mbak Alfa. Jadi sudah terjawab ya, semoga ya. Karena kita iya. banyak banget Boleh kalau misalnya ada yang nggak jelas, ditanya lagi di chat, boleh. Boleh banget. Ini kayaknya banyak beberapa yang nanya tuh soal webinar Mbak Ayunda. Jadi salah satunya itu ada dari sebentar. Nih ada dari Mbak Viana. Karena selama ini kan untuk mempublikasikan online event itu biasa kita pakai online ads. Nah, ada nggak sih cara lain untuk mempromosikan, misal webinar, bikin webinar? Itu strategi promosinya itu seperti apa? Dan juga tadi ada yang menanyakan sebenarnya best practice dari Niaga Hoster ngadain webinar, karena saya yakin sih kalau Niaga Hoster otomatis kan sudah familiar ngadain webinar dan online event. Itu best practice-nya seperti apa? Bisa diceritakan?
Oke. Kalau online ads, iya sih memang dari kita sendiri untuk ngadain Light Bites ini kebanyakan mungkin teman-teman daftar tuh karena dapat ads-nya gitu ya. Betul. Jadi emang itu sangat membantu. Tapi mungkin bisa disesuaikan, misal sekarang kan banyak tuh apa sih kayak aplikasi-aplikasi yang memang buat ngadain event gitu ya. Mungkin ada yang udah ya startup gitu loh yang banyak yang udah jualan, emang dia tukang jual tiket misalnya, atau buat ngadain event, memang platform buat ngadain event, bikin kirim undangan online gitu-gitu, itu bisa banget dipakai karena biasanya mereka punya directory event. Jadi publikasinya teman-teman tuh nanti akan masuk ke directory eventnya mereka dan tentu saja akan menjangkau lebih banyak audiens gitu. Jadi bisa dicoba misal publikasinya katakanlah mungkin nggak berbayar ya, free gitu, tapi tetap aja bisa, biasanya dia punya kok kayak form registrasi dari mereka yang nanti bisa dikonekin ke formnya teman-teman, kayak misalnya nih lihat Negosur Light Bites, kemarin kan teman-teman ngisi form nih, nah formnya itu dilingin ke platform eventnya, nah nanti mereka teman-teman tuh bisa daftar dari link yang di platform event itu. Nah di platform event sendiri itu dia punya direktorinya, jadi kayak misal ini kan event online, materinya mungkin tujuannya untuk IT gitu. Nanti mereka punya direktori event yang kaitannya dengan IT. Nah, muncullah di situ. Jadi itu bisa banget dipakai buat menambah reach audience gitu. Jadi itu tadi opsi selain online ads dan tentunya dari yang organik-organik ya, media sosial sendiri juga, atau mungkin bisa bikinin landing page sendiri, dibikinin website. Jadi kebaca di Google ketika mereka ada yang search online event, misalnya webinar apa gitu atau online event apa gitu, itu bisa kebantu sama Google-nya gitu. Tadi terus best practice ya, best practice dari yang sudah dilakukan Niaga Hoster. Mungkin terkait event online webinar kalau webinar tuh Niaga Hoster udah berapa ya? Ada 10 kali kayaknya ngadain. Jadi best practice yang bisa saya share adalah publikasi itu minimal 2 minggu sebelum acara, terus pemilihan topik juga sebisa mungkin memilih topik yang memang relate dengan tren dan peminatnya banyak. Kayak tadi SEO. SEO itu kalau teman-teman digital marketing di sini mungkin familiar gitu ya, search engine optimization itu tuh sangat itu beneran mau dibungkus kayak gimana pun yang nonton pasti banyak, percayalah. Bisa dites. Kalau misalnya besok mau coba mau bikin event online, bahasnya SEO. Terus mungkin kalau mau kerja sama Niaga Hoster boleh loh, kita bisa provide speaker juga buat kalau teman-teman butuh bantuan ini nanti reach out ke teman-teman Niaga Hoster, nanti kita akan provide speaker boleh gitu kalau misalnya kita mau join bikin event online bareng. Terbuka banget sih kita, jadi boleh dengan cara itu. Terus dari segi waktu, jadi ini kenapa kita bikinnya malam nih jam 7, karena emang sudah lewat jam maghrib dan waktu isya itu lebih panjang. Jadi emang kita salah satu pertimbangannya adalah jam sholat. Dan biasanya jam 7 juga itu sudah lewat jam kerja. Jadi bagi teman-teman yang bekerja, WFH sekalipun, pasti sudah lebih rileks lah waktunya di jam 7 gitu. Jadi termasuk jam juga harus dipertimbangkan. Itu tadi beberapa yang memang, kalau dari best practice sih, yang paling mempengaruhi attendee itu adalah tadi publikasi dan event. Publikasi dan jam eventnya. Jadi mau ngadainnya jam berapa gitu. Dan biasanya kalau event online jarang yang weekend gitu. Kecuali sih besok kita kelas WA ya, karena WA itu lebih nyantai. Kayak teman-teman cuma sambil tiduran gitu kan, juga nge-WA gitu biasa kan. Jadi gampang lah gitu. Cenderung lebih mudah untuk diikuti teman-teman meskipun itu weekend gitu. Oke, thank you banget buat jawabannya. Ini ada juga Yun, kayaknya beberapa peserta yang join hari ini itu memang lagi merintis project seperti itu. Jadi ada yang nanya bagaimana cara kita mengadakan event online tapi yang free. Mungkin ada beberapa platform itu kan yang berbayar dan itu kan nggak murah. Itu bagaimana strateginya dan kalau membutuhkan pemateri dari luar itu kan juga butuh dibayar. Nah, strategi supaya free untuk peserta itu bagaimana? Itu ada tips nggak dari kamu? Oke. Memilih platform ya. Tadi kan platform tuh banyak banget. Teman-teman bisa pakai katakanlah live Instagram, live YouTube, streaming YouTube tuh sekarang juga kalau nggak salah free lah, masih sampai sekarang masih free gitu bisa.
Live Facebook juga bisa, itu free. Jadi untuk bisa sebenarnya pakai medsos sih, media sosial itu memberikan kita banyak banget fitur-fitur yang kalau kita mau explore banyak tuh bisa banget buat berinteraksi dengan user gitu ya. Dan kalau itu dari tadi terkait platform gitu, tergantung targetnya mau berapa nih, teman-teman mau ngundang berapa gitu. Karena kayak live Instagram sendiri kan ada batasan durasi. Terus dari sisi mungkin tergantung target audiensnya apakah familiar nggak dengan Instagram gitu atau Facebook, apalagi ya kalau misalnya teman-teman targetnya adalah milenial, kalau mau pakai Facebook kayaknya jarang yang udah pakai Facebook milenialnya gitu. Jadi mungkin lebih cocok pakai Instagram atau YouTube gitu. Jadi manfaatkan media sosial sih, karena media sosial itu sekarang udah rata-rata udah pada bisa nge-live, jadi bisa pakai itu. Mungkin yang menjadi tantangan adalah kolaborasi dengan speakernya gitu. Kalau live Instagram kan masih bisa tuh ngejoin ini ya, ngejoinan gitu 2 akun live dalam satu waktu yang sama tuh masih bisa. Tapi mungkin yang agak tantangan ketika misalnya pembicaranya lebih dari satu karena materinya lebih dari satu misalnya gitu. Jadi mungkin bisa pakai yang sifatnya recorded, pre-recorded tadi. Jadi direkam dulu terus nanti diupload kemana, ke YouTube gitu. Lalu nanti bisa melalui itu gitu event online-nya. Nah, dari yang kedua tadi narasumber ya. Kalau misalnya narasumbernya itu narasumbernya pengen free nih gimana? Ya, mungkin jadiin partnership. Misal bisnisnya teman-teman tuh apa, bisnisnya si narasumber apa, joinin gitu. Jadi kalian teman-teman tuh nanti bentuknya itu nggak apa ya, kontraprestasinya itu bukan dalam bentuk kita ngebayar dia, tapi mungkin mutual aja. Jadi kayak oh misalnya temennya itu punya bisnis apa, bisa nggak nih sekalian dipublikasi di eventnya ini gitu, misalnya gitu. Dan nanti hasil pembelian dari publikasinya ini, misalnya di event ini dia sekalian sebar kode kupon misalnya, terus nanti hasil dari situ ya udah itu nanti didapat dari situ aja gitu, nggak usah istilahnya kita hanya tukeran platform, tukeran event aja gitu. Oh, kamu ikut eventku, ini tak kasih audiensnya banyak. Katakanlah teman-teman punya audiens sekian gitu ya. Teman-teman nanti bisa joinannya itu dalam bentuk itu. Jadi nanti misalnya, aku kasih platform free ini nih, platform free buat promosi gitu. Nah, nanti hasil promosinya kamu makan sendiri aja, aku nggak ikutan gitu. Yang penting kamu bantu aku jadi speaker di acaraku misalnya gitu. Jadi bisa pinter-pinter berkolaborasi sih, karena emang event-event kayak gini tuh kalau nggak pinter-pinter nego partnership ya memang akhirnya gede gitu ininya modalnya gitu ya. Begitu Mbak Alfa. Saya lupa unmute tadi. Oke. Ada juga nih Mbak pertanyaan, kalau tadi kan terkait dengan pembicara. Nah sekarang itu untuk meningkatkan engagement dari audiens itu sendiri. Tapi ini ada dua contoh event nih sebenarnya. Yang pertama itu dari Mas Sugi yang mengadakan pelatihan secara online. Itu gimana sih supaya, apalagi kan kalau pelatihan itu mungkin kan butuh praktek ya dari audiensnya. Nah padahal kita nggak bisa mengontrol. Beda banget sama kalau kita ngadain online dan offline, tentu aja beda. Strateginya gimana? Sama ada satu lagi, ternyata ada teman-teman di sini juga yang ngadain event untuk donasi. Nah itu gimana biar narik orang mungkin biar pada mau donasi gitu. Itu masalah engagement dengan audiens. Itu ada tips nggak dari Mbak Ayunda sendiri? Oke. Pelatihan offline, mungkin ini butuh kerjasama 2 platform, nggak bisa hanya dari satu platform. Karena itu tadi kan harus ada bentuknya, interaksinya itu tidak hanya interaksi gini ya, saya ngomong, ngejawabin gitu, nggak cuma gitu doang, tapi ada mungkin harus ngelihat hasil kerjanya teman-teman yang ngikutin gitu. Mungkin bisa dikombinasikan dengan mungkin share Google Drive bareng gitu, jadi apa yang menjadi kerjaannya teman-teman yang lain itu bisa bisa di store dalam satu folder yang sama, terus nanti bisa checking bareng-bareng karena bisa share screen misalnya gitu. Jadi tergantung konsepnya mau pelatihan apa dulu nih gitu. Kalau misalnya pelatihan yang mungkin pelatihan coding gitu ya mungkin agak ribet ya, karena coding kan nggak bisa nggak bisa sharing gitu ya. Kalau misalnya pelatihan dalam bentuk mungkin pelatihan menulis misalnya, atau pelatihan apa gitu yang sifatnya bisa direkam dan bisa diupload, atau misalnya bisa ngetik bareng-bareng kayak Google Docs atau Google Sheet gitu kan, bisa ini kita kolaborasi bareng-bareng gitu tuh, bisa dicek secara live juga online gitu ya. Jadi bisa tuh pakai cara seperti itu untuk pelatihan online gitu, kalau misalnya mau ngadain event online tapi untuk goals-nya tuh pelatihan. Nah, tadi untuk yang event donasi
mungkin yang memang harus disoundingkan dari awal adalah value-nya. Kenapa sih ini donasi untuk kepentingan apa? Dan kadang-kadang orang udah pesimis kalau misalnya donasi itu atas nama perusahaan tuh, apakah ini memang perusahaannya yang berusaha cari publikasi di masa-masa di mana dia bisa minta orang buat donasi atau gimana gitu kan. Nah, trust itu yang harus dijaga dulu dari awal gitu. Jadi emang kita harus memastikan karena donasi ini kan sifatnya orang ini ya kadang-kadang punya trust issues kan pasti ngerasa aku bisa percaya nggak ya sama lembaga ini buat nanti ngedonasiin gitu. Nah, jadi salah satunya itu juga adalah memang dari sisi kita sendiri tuh secara brand kita juga harus bisa nyiptain trust itu dulu gitu sehingga akhirnya orang mau ngikut di event online-nya kita yang untuk donasi tadi itu memang dengan dengan sukarela dan mau bergabung dalam proses donasinya gitu sih. Jadi kalau saya mungkin bahasnya lebih dari sisi trust brand-nya ya karena memang donasi itu benar-benar apalagi kalau online gini tuh dan kita mungkin nggak berinteraksi langsung dengan si donatur itu pasti tantangan utamanya adalah trust-nya gitu loh. Jadi emang secara brand kita harus bisa menciptakan trust brand yang oke dulu nih, baru nanti ketika kita mau ngadakan, percaya deh kalau misalnya kita udah trust brand-nya bagus, mau ngadain apapun orang gampang kok nyarinya gitu, datangnya ada aja gitu. Oke, nah ini kebetulan ada yang request ke saya nih secara private. Kayaknya teman-teman ya teman-teman di sini tuh pengen juga suaranya kedengeran gitu. Jadi minta ada yang minta di-unmute. Kita buka kesempatan deh bagi yang mau bertanya langsung. Iya, tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung itu bisa menggunakan fitur raise hand ya. Jadi di sini ada raise hand ada di mana ya, Yon? Tahu nggak? Oke, jadi ada kok teman-teman di bawah. Teman-teman buka partisipan, terus di bawah tuh ada raise hand. Nah, nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya akan buka unmute-nya. Kayaknya ada nih, langsung. Mas Rian, boleh ya saya unmute dulu ya. Silakan Mas Rian. Halo, thank you Mbak Ayunda. Halo Mbak, jadi ini langsung aja nyambung yang tadi terkait dengan pertanyaan dari donasi tadi. Jadi memang I've been actively involved in social activity Mbak. Jadi kebetulan saya sukarelawan di Matahati Care Center juga, itu ada di Malang base-nya. Nah, tadi nyambung untuk value dengan trust issue yang tadi Mbak Ayunda sampaikan, bahwa kita harus memastikan kepentingan apa yang kita akan sampaikan kepada calon donatur gitu kan. Nah, Nah saya nangkapnya adalah di sini ada kita harus melakukan branding, bagaimana kita melakukan keterbukaan informasi hasil dari donasi tersebut gitu. Nah ini bentuknya bagaimana sih Mbak kira-kira yang baik gitu untuk branding dan untuk menarik engagement kepada calon donatur. Nah, apakah misalnya dari update hasil donasi atau mungkin kita bisa menyampaikan bukti-bukti dari penyaluran donasi tersebut akan lari kemana dan lain sebagainya. Oke, makasih Mas Rian. Jadi gini, terkait kaitannya sama trust dengan branding dan dalam proses follow up-nya nanti ya setelah donasi itu masuk gitu. Nah, bentuk trust branding yang ketika gini, ada baiknya sih brand itu melakukan proses donasi tadi itu memang tetap tidak melenceng dari dari core brandingnya. Dalam arti gini, misal niaga hoster gitu ya. Katakanlah kita mau CSR. Nah, bentuk CSR yang bisa kita lakukan itu adalah yang tetap kaitannya dengan usaha kita untuk memajukan online, maksudnya membuat orang meraih kesuksesan online, karena misi kita di situ. Jadi, bentuk CSR yang possible buat kita lakuin adalah, katakanlah mungkin kita ngasih hosting gratis, ngasih domain gratis di masa seperti ini, di mana kita tahu secara ekonomi banyak yang terguncang gitu ya. Jadi artinya tetap align, tetap sesuai dengan brandingnya. Karena kunci dari branding itu di situ. Bagaimana kita dalam setiap activity yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, tetap menyuarakan satu pesan branding yang sama, satu misi yang sama gitu dari segi brandingnya. Jadi ketika orang mau ikut pun mereka tahu, oh
oh ini asalnya Niaga Hoster nih yang bikin donasinya gitu. Pasti memang kaitannya nggak jauh-jauh nih sama ngebantuin orang buat sukses online gitu. Apakah nanti mereka nyediain website, apakah nanti mereka ngebantu teman-teman UKM buat bisa punya website sendiri misalnya gitu, atau nanti memberikan pelatihan apa gitu. Jadi memang bentuk donasi itu harus disesuaikan gitu ya. Untuk apalagi yang melibatkan orang banyak. Jadi karena cara brand itu mengikat audiensnya adalah dengan value yang sama. Gitu. Sama kayak misalnya teman-teman bisnis mau ngajakin influencer buat endorse. Itu kalau influencernya nggak punya value yang sama teman-teman, pasti susah nyarinya. Gitu. Katakanlah teman-teman pengusaha makanan sehat gitu ya, vegan gitu. Ngajakin influencer yang nggak vegan. Kan lucu gitu, karena value-nya nggak sama gitu. Jadi cara memang mengikatnya itu adalah dengan pastikan value dengan audiensnya itu apa yang mau disalurkan kepada audiensnya itu sama gitu. Itu dari segi trust brand-nya tadi. Nah, dari yang kedua, follow up setelah donasi itu dilakukan pasti transparansi gitu ya, karena kita udah aku udah ngeluarin donasi sekian nih, saya udah ngeluarin donasi sekian ratus ribu gitu ya. Uangnya kemana nih gitu? Uangnya dipakai apa? Pasti orang butuh kejelasan gitu. Ya, kita sendiri memposisikan diri kita ketika kita mendonasikan uang kita ke orang lain, pasti kita juga butuh transparansi gitu. Jadi emang transparansi itu yang harus kita sajikan ke audiens, entah bagaimana caranya, apakah mungkin kita buatkan website khusus sendiri, landing page sendiri untuk menunjukkan transparansi donasinya, atau misalnya kita sediakan dokumentasi, misalnya ketika kita sifatnya sudah menyalurkan bantuan tersebut, dokumentasinya ini gitu, atau memang ada bentuk-bentuk lain, testimoni mungkin dari penerima donasinya, misalnya seperti itu. Jadi emang harus ada follow up-nya sih dari ini ya, karena memang ya gimana tadi tuh donasi ini masalah trust gitu, cara kita memelihara trust-nya orang tuh juga dengan bukti gitu kan. Nah, buktinya itu adalah salah satunya dengan transparansi tadi gitu. Oke, thank you. Semoga terjawab ya Mas Rian ya. Ini kita masih membuka satu pertanyaan lagi untuk yang angkat tangan. Ini ada dari Mbak Mega. Saya unmute ya. Halo Mbak Mega. Halo Mbak Yunda. Halo. Ya. Silakan Mbak, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya Mbak, perkenalkan Mbak dan teman-teman semua yang hadir, nama saya Mega Handayani. Saya merupakan event marketing dari salah satu startup edutech di Jakarta Selatan yang bernama Zenius Education. Jadi dalam webinar ini saya kebetulan mau nanya sih Mbak ke Mbak Ayunda. Nah, menurut Mbak Ayunda sendiri, bagaimana sih prospek online dan offline event ke depannya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Apakah menurut Mbak Ayunda, pekerjaan event management untuk mengelola event offline masih akan ramai melihat bahwa saya melihat bahwa event online ini ternyata kok lebih banyak peminatnya dan lebih banyak plusnya. Contohnya kayak kita tuh bisa menghadirkan narasumber maupun partisipan yang dari jauh gitu. Tadi saya lihat ada yang dari Jepang dan ada juga pasti yang dari luar kota juga. Karena menurut Mbak Ayunda gimana nih prospek online dan event ke depannya, serta bagaimana pekerjaan event management untuk event offline ke depannya. Makasih Mbak. Oke. So, thank you, pertanyaannya bagus sih. Jadi emang sebenarnya sekarang ini kita ngadain event online, termasuk Niaga Hoster nih sekarang bikin Light Bites bahasa event online cuman karena curi tren, atau maksudnya kayak karena kita nyempetin karena sekarang lagi pada WFH karantina, itu emang karena itu doang, atau karena memang ke depan itu sebenarnya kita masih punya prospek jangka panjang gitu ya. Nah, secara prospek tuh saya percaya karena kita tuh semakin ke depan tuh semakin digital, semua beralih ke digital gitu. Jadi event online itu tetap akan punya masanya sendiri, tetap akan ada punya penikmatnya sendiri. Termasuk kayak mungkin nggak tahu teman-teman di sini ngerasa atau enggak, dulu kita enjoy banget denger radio. Mungkin sekarang denger radio cuma di mobil ketika kita misalnya berkendara gitu ya. Nah, tapi sekarang mulai dengernya podcast. Padahal sebenarnya sama kan, podcast sama radio tuh hanya sedikit shifting aja gitu. Padahal tapi sekarang kita tetap secara audio gitu, kita mencari mendengar sesuatu dan akhirnya merasa mendapatkan ilmu baru itu tetap dengan cara yang sama gitu ya, dengan audio gitu. Dia sekarang moving aja dia sifatnya podcast gitu, sama dengan event yang biasanya kita mungkin harus meluangkan waktu secara fisik gitu ya, datang ke sebuah tempat, ikutin event, terus keluar biaya transport, biaya waktu sudah pasti, energi segala macam. Nah,
mungkin akan lebih mudah dengan mengikuti event online gitu. Tadi kita sudah sama-sama lihat sendiri efeknya seperti apa. Nah, ke depannya menurut saya tetap beyond COVID ini ya, maksudnya di luar setelah nanti badai corona ini berakhir ya, menurut saya tetap itu punya masanya sendiri gitu. Karena webinar ini pun sebelum pandemi ini sudah ada dan sudah ramai yang mengadakan dan sudah sering juga gitu. Jadi termasuk kayak Niagoser misalnya kemarin bikin virtual summit gitu. Kita kan rencanain virtual summit nggak pakai perencanaan bahwa besok bakal pandemi terus kita ngeluarin virtual summit, enggak gitu. Jadi emang virtual summit itu emang udah bagian dari kegiatan rutin yang bahkan tahun lalu juga sudah kita lakukan gitu. Jadi emang untuk dari prospeknya sendiri akan tetap bagus karena orang pasti makin kesini makin melek digital, makin pengen apa-apa online, jadi pasti akan tetap akan punya masanya sendiri. Nah, untuk event manajemen offline, nah jangan takut gitu, karena namanya brand, dia pasti tetap butuh ketemu langsung, tetap butuh interaksi dengan audiensnya. Jadi dia pasti akan tetap mengadakan event offline dan menurut saya tetap akan punya audiensnya sendiri juga gitu. Karena tetap akan ada orang yang mau meluangkan waktunya untuk datang ke sebuah event untuk menyerap langsung ilmunya, ketemu langsung, bahkan mungkin kalau misalnya dia punya kesempatan untuk pejabat tangan langsung sama speakernya, dia akan sangat bangga gitu ya. Posting di media sosialnya foto bareng selfie gitu kan. Itu ada yang tetap ada experience yang tidak tergantikan dari event offline gitu. Jadi untuk event manajemen gitu ya, untuk yang mengadakan event manajemen secara offline yang biasanya jadi IO gitu tuh, jangan khawatir gitu. Ya ini memang sekarang lagi dapat cobaan lah gitu di masa sekarang ini yang nggak possible buat ngadain event offline gitu ya, sehingga harus shifting ke event online. Tapi untuk kedepannya ya semoga badai corona ini segera berakhir sehingga teman-teman yang di IO offline itu juga tetap bisa bangkit lagi, bisa ngadain event offline lagi dan pasti tetap akan ada peminatnya lah gitu. Karena tadi tetap akan ada experience yang nggak tergantikan oleh event offline gitu meskipun kita punya event online gitu. Semoga menjawab Mbak Mega. Semoga menjawab ya Mbak Mega. Dan ini pertanyaan terakhir kayaknya Yun sebelum kita sama-sama selesai hari ini. Dan untuk teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab atau mungkin masih ada pertanyaan lagi, teman-teman diberi kesempatan untuk boleh meng-email kami secara langsung. Tinggal nanti kirimkan pertanyaannya via email aja di event@niagahoster.co.id dengan subjek tanya Lightbyte 1 Niaga Hoster. Nanti kami usahakan pokoknya ya, dalam 3 kali 24 jam kita akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Nah ini pertanyaan dari Mbak Suminah. During this COVID-19 outbreaks, many event organizers turn their offline event into online. What do you think guys about selling tickets while there are lots of free online event out there? What are the effective strategies to differentiate the users? So users want to spend their money. Jadi gimana nih? Ada banyak event-event gratis secara online. Nah, padahal mungkin ada juga event-event yang berbayar gitu, Yun. Ini gimana ya untuk ngebedainnya? Dan bagaimana user atau mungkin kita sebagai peserta ini untuk memilih dan untuk mau mengeluarkan uang untuk online event? Silahkan mungkin bisa dijawab. Oke, jadi memang ini kaitannya dengan bagaimana kita mau memastikan orang investasi di tempat yang tepat, gitu. Jadi di situasi sekarang ini kan memang yang jadi pertimbangan kita adalah orang masih mau nggak sih ngeluarin uang buat ikut event gitu ya. Maksudnya dari sisi yang secara ekonomi kita tuh sekarang lagi terguncang lah. Kita kita tidak bisa lari dari fakta itu gitu ya. Pasti ada yang mungkin beberapa perusahaan sudah banyak yang lay off, terus ada banyak bisnis yang mungkin akhirnya segitu terdampaknya, apalagi mungkin bisnis-bisnis travel segala macam tuh pasti terdampak lah dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi kita hanya berpikir sebenarnya orang masih mau nggak sih bayar buat ikut-ikut event gitu, padahal apalagi eventnya cuma online gitu kan. Nah kita harus pastikan memang ya tadi trust gitu ya. Kita harus pastikan orang itu memang kita harus bisa menjanjikan mereka tuh berinvestasi di tempat yang tepat. Jadi ketika memang dari sisi materi gitu ya, apakah materi ini tuh apa yang membedakan? Karena sekarang dapetin materi itu orang nge-Google juga bisa. Terus cari yang gampang, cari yang gratisan di Google juga banyak gitu. Apalagi mungkin tinggal baca doang gitu ya, buku gratisan sekarang juga lagi banyak gitu. Nah, yang membedakan apa nih gitu? Apakah dari segi speakernya gitu? Here
dengerin langsung nih dari si ahli ini yang udah terbukti kerja di dunia internasional, misalnya udah di bidang ini, udah terbukti segala macam gitu. Jadi emang harus ada bargaining power yang kuat untuk bisa akhirnya memang kita membuat sebuah event sekarang itu online itu berbayar gitu. Karena memang apa ya, kita bukannya nggak, kadang-kadang masalahnya bukan karena kita nggak bisa kita nggak bisa menyajikan, nggak bisa memberikan event yang terbaik buat mereka, tapi karena memang secara ekonomi fokusnya mereka sedang shifting juga gitu antara menyeimbangkan dompet sendiri buat hidup sehari-hari sama buat mungkin dia bisa jadi tertarik gitu dengan ilmunya gitu, karena mungkin sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan emang dia lagi berusaha mendalami ilmu itu, tapi dengan catatan kalau misalnya memang kita sebisa mungkin tadi ya, dengan apa sih sebenarnya yang bikin kita harus membuat event ini berbayar gitu. Mungkin dari situnya lagi juga yang harus kita pertimbangkan gitu. Kalau misalnya memang bisa kita usahakan untuk free, ya hitung-hitung berbagilah gitu di masa-masa sulit seperti ini, ada baiknya ya memang dibikin free aja gitu. Tapi kalau memang terpaksanya nih kita memang karena biasanya karena terpaksanya itu pasti kita punya alasan kuat nih kenapa kita harus bikin event itu berbayar. Misalnya, karena speakernya udah kita undang dari jauh-jauh nih Mbak, speakernya udah internasional kelasnya nih gitu, atau materinya tuh perdana nih, nggak ada di tempat lain, cuman keluar di webinar ini misalnya gitu. Nah itu bisa gitu, jadi bikin orang tertarik gitu mau ikut meskipun bayar gitu ya, tapi tetap harus dari sisi kita juga considerate lah gitu. Dari sekarang itu janganlah bikin acara event online bayarnya jutaan gitu ya, nggak akan ada yang mau datang gitu. Jadi emang harus disesuaikan juga, harus considerate juga lah dengan urusan kantongnya audiens gitu. Balik lagi kan tadi ngurusin target audiens tuh emang sampai segitunya yang harus kita perhatiin gitu. Baik ya, kayaknya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi terpaksa kita harus mengakhiri hari ini. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti bisa pertanyaannya dilampirkan di email di event@niagahoster.co.id dengan subjek tanya Live Bites Niaga Hoster. Jangan lupa untuk memfollow sosial medianya Niaga Hoster, Instagram kita di niagahoster.id, Twitter kita di Niaga Hoster, Facebook juga jangan lupa di-follow, dan sampai jumpa di Lights Bites selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.